Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani akhwati fillah, Allah Azza wa Jal telah menetapkan menjadi kewajiban bagi semua orang muslim, orang Islam yang mengikrarkan dirinya sebagai muslim yang bersyahadat dengan dua syahadat, mewajibkan kepada mereka untuk berangkat melakukan ibadah haji bagi yang mampu. Allah mengatakan, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Menjadi hak Allah, kewajiban bagi manusia untuk melakukan perjalanan ke Baitullah dengan syarat bagi yang mampu. Ya. Maka selain itu kewajiban dari Allah, menjadi kerinduan bagi setiap jiwa dan diri untuk bisa berangkat ke Baitullahil Haram untuk melakukan ibadah haji dan umrah. Karena Allah pun mengatakan, wa idja'alna al-baita mathabatan lin-nas, di mana manusia itu berulang-ulang yang disebabkan kerinduan mereka untuk melakukan dua ibadah yang mulia ini. Akan tetapi, ikhwani wa akhwati fillah, semua ketentuan Allah, semua keinginan manusia itu harus tunduk dengan dhawabit atau syarat-syarat ketentuan yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya dan dirincikan oleh para ulama. Ketika masalah berangkat ibadah haji tadi bukan sekedar berangkat menunaikan ibadah saja, tapi memang ada sebuah kerinduan dalam jiwa manusia dan ini tidak bisa dipungkiri. Bahkan ada dahulu teman beliau bercerita, ada seorang pendeta yang sebelumnya dia beragama Islam lalu dimurtadkan dan sehingga menjadi pendeta yang banyak memurtadkan orang lain juga. Ketika pihak gereja ingin memberikan reward kepadanya, pihak gereja mengatakan, kamu mau reward apa lagi? Rumah sudah, kendaraan sudah, ya, kekayaan sudah kamu dapatkan, kami berikan. Apa yang belum, silahkan disampaikan, kami akan penuhi. Sebagai bentuk apresiasi terhadap pemurtadan yang kau lakukan. Lalu pendeta itu mengatakan, saya itu dari kecil itu pengen berangkat ibadah haji ke Mekah Mukarramah. Lalu pihak gereja mengatakan, itu tidak mungkin, kamu jadi murtad lagi. Ini maksudnya ikhwani wa akhwati fillah, bahwa ini tabiat manusia. Ketika Allah mengatakan walillahi 'alan nas, maka setiap manusia menginginkan, dan bagi yang sudah melakukan pun masih terus menginginkan. Tetapi ini harus dikelola dengan ketentuan dan syarat dan ketentuan dijelaskan oleh para ulama yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak juga ini menjadikan kita melakukan apapun yang penting sampai tidak memperhatikan syariat Allah dalam cara-cara pergi keberangkatannya, mungkin dengan cara memasukkan identitas, ya,
atau dengan cara memberi suap riswah kepada beberapa oknum di Kementerian Agama sehingga dia mendapatkan tanpa antrian dan seterusnya, atau sebagian travel memanfaatkan juga keinginan naluri manusia kaum muslimin tadi dengan cara yang menipu, ya, tidak ada kejelasan menggunakan cara-cara yang digunakan adalah visa kunjungan, visa wisata, dan lain-lainnya. Tentu yang dipertanyakan, apakah Anda akan diterima ibadahnya? Karena ini bukan sekedar perjalanan wisata. Ini sesungguhnya Anda beribadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah tentu mengharuskan sesuai dengan syariatnya. Bila sudah menipu dari awal, berbohong dari awal, perbuatan bohong dan menipu sudah berdosa. Ibadah Anda belum tentu diterima. Belum tentu juga berangkat. Dan bahkan sebagian kaum muslimin melakukan riba sebelum itu, ya, dengan bentuk dana talangan haji, ya, dana talangan umrah yang ada pertambahan. Maka ikhwani wa akhwati fillah, keinginan kita tadi, hawa nafsu kita tadi harus kita penuhi sesuai dengan aturan Allah, sehingga keinginan tadi membuahkan kebaikan bagi kita di dunia dan di akhirat. Adapun bagaimana kalau saya mau berangkat juga, tapi insya Allah saya tidak berbohong, saya berangkat dengan motor, atau pakai sepeda, atau pakai speedboat, beli bensinnya di mana itu? Beli minyak solarnya, speedboat nggak bisa perjalanan jauh ya. Malah saya pakai motor, pakai mobil sendiri, ya, apakah boleh? Ya, atau naik sepeda atau jalan kaki. Pakai motor, pakai mobil itu tentu ada aturannya. Juga tidak bisa Anda masuk ke dalam, ya, masyair haram tadi. Jalan kaki saya tidak tahu. Kalau saya ingat saya waktu di Saudi dahulu, kalau jalan kaki dibolehkan, tidak perlu bawa tasreh. Tapi dampaknya akan tidak nyaman. Anda memang beribadah, Andanya nyaman, ya, bagi Anda memang ada pengorbanan itu tidak ada masalah. Dan dalam syariat secara firman Allah nggak ada masalah. Allah mengatakan, wa'adzin fil nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amiq. Wa Ibrahim, panggillah mereka untuk melakukan ibadah haji, niscaya mereka akan datang dengan berjalan kaki dan di atas kendaraan unta. Ya. Tapi sekarang jumlah kaum muslimin di dunia itu sudah 1 miliar lebih. Kalau ada saja 1%, 10 juta kaum muslimin, ya, yang melakukan tadi, yang jalan kaki, sedangkan itu hanya bisa dipenuhi 4 juta. Tempat Masyairul Haram hanya 4 juta, Arafah hanya 4 juta manusia. Ya. Lebih dari itu orang di sana hanya bisa berdiri saja. Ya. Maka apa yang akan terjadi? Belum lagi di Mina selama 4 hari. Maka karena itu negara Islam membuat kesepakatan. Itu bukan, jangan kita menuduh, wah, negara Saudi Arabia, kerajaan Saudi Arabia menghalangi orang beribadah kepada Allah. Ya, bukan. Memang itu kesepakatan negara-negara Islam di dunia untuk mengatur itu dengan memberikan kuota per 1.000 orang boleh 1. Sehingga kuota negara kita yang, kalau kuota kita 221.000, berarti jumlah kaum muslimin di Indonesia 221 juta. Dan yang 60 jutanya berarti di luar agama Islam. Itu kuota. Buat kesepakatan negara-negara dunia bahwa per 100.000.
Ya, karena itu memang hanya kemampuan. Mina mungkin masih bisa diperluas dengan Mina Jadid. Walaupun fatwa para ulama dalam hal itu ada perbedaan pendapat yang kuat membolehkan. Tapi Arafah tidak bisa diperluas. Ya. Walhasil bila Anda ingin memaksakan, maka yang akan terjadi nanti adalah bukan pergi beribadah ke sana, ya, tujuannya ibadah, tapi mengganggu orang-orang yang mereka memang sudah dapat kuota, berarti sudah ada haknya. Adapun Anda tidak mendapatkan kuota tadi, akan mengganggu orang lain beribadah, ya, sehingga mengganggu kaum muslimin kapanpun saja, terlebih lagi dalam beribadah. Tentulah ini perbuatan yang diharamkan dalam agama Allah Azza wa Jal. Maka kelolalah, manage keinginan kita untuk dekat kepada Allah dengan cara yang diatur oleh Allah dan Rasulnya, agar kita mendapatkan redha dari Allah Azza wa Jal. Mintalah kepada Allah, Allah akan mudahkan. Selalulah minta kepada Allah, Allah akan mudahkan. Bila belum Allah mudahkan jalannya, teruslah bersabar. Karena Allah hanya mewajibkan kepada yang mampu saja, tidak kepada semua kaum manusia. Ketika di Haji Wada, salah seorang sahabat Nabi mengatakan, apakah kewajiban haji ini setiap tahun ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, kalau aku jawab iya, kalian tidak akan mampu. Sehingga kewajibannya hanya sekali seumur hidup. Ya, pun sekali seumur hidup bagi yang mampu. Mampu itu apa? Selain Anda memiliki harta, adalah sekarang dalam bentuk kuota. Kuota yang dibagikan kepada setiap negara tadi. Semoga Allah memudahkan amal ibadah kita yang baik, ibadah sekali satu umur. Yang lebih besar lagi ibadah 5 kali yang sehari semalam. Kita maksimalkan yang kita mampu. Yang tidak kita mampu, kita sudah memiliki niat. Semoga Allah balas niat baik kita dengan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassallallahu nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untayan Mutiara Nasihat.